Bang Jack, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja Bang Jack? Lama kagak kelihatan. Iya, menghilang di telan bumi. Habis dari Mekah. Lu pikir gue bercanda? Emang bercanda? Ini kenalin ponakan gue, namanya Domino. Lahirnya di Las Vegas dong. Cang, kalau Encang izinin, saya berani ngajakin berantem dua rakyat jelata model beginian. Biarpun lu menang, nama lu tetap lucu. Cing, anterin gue sama Domino ke rumah si Azam ya. Siap Bang Jack. Cari motor lainnya, Cang. Atau jalan kaki. Kenapa? Saya nggak rela aja. Rezeki saya diambil sama orang-orang yang sudah menertawakan nama saya. Dom, nih nggak enak kedengaran omongan lo nih. Cuma Allah yang berhak memberikan rezeki pada setiap makhluknya, bukan lu. Coba lu cari kata-kata yang lebih tepat gitu, bagaimana? Coba. Saya nggak mau naik motor orang-orang ini. Nah, itu lebih tepat. Wah, jangan begitu dong Bang. Iya, Bang. Artinya, lu mendingan naik motor ojek orang-orang kampung sebelah dibandingkan dengan ojek mereka, begitu? Nah, tapi kan... Tapi itu artinya ente sayang sama orang lain, tapi kagak sayang sama saudara sendiri. Kalau ngaku saudara, ngapain ngetawain nama saya? Pikir Bang, pikir. Ya, habisnya nama ente emang lucu. Nama Domino. Enggak sekalian Ceki. Remi Silado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Bang? Ini gue baru OTW mau nengokin anaknya si Azam. Azam sama Ayah nanyain gue melulu, nggak enak. Loh, terus Bang Jack ngerasa enak gitu sama kita? Nggak nengokin anak-anak kita di sini? Ini anak-anak manusia juga, Bang. Bukan anak-anak kelinci. Dan kita bertiga ini murid-murid Abang. Dan Abang udah kita anggap sebagai bapak kita sendiri. Ye, kok jadi kesana arahnya? Jadi ntar gue nih abis dari rumah Azam langsung ke rumah lo. Nggak usah khawatir. Bang, Azam dan Ayah udah biasa dapat perhatian dari orang lain. Kita di sini dan keturunan-keturunan kita dapat perhatian dari siapa? Kita nggak punya siapa-siapa, Bang. Cuma Bang Jack keluarga kita. Kok bisa-bisanya sih ngedolin orang lain daripada anak sendiri? Jangan GR, Juki. Kita itu bukan anaknya Bang Jack. Tapi gue ngerasa gitu emang nggak boleh. Ya boleh. Tapi tahu diri dong. Orang itu belum tentu mau dianggap saudara sama kita. Astagfirullahaladzim. Lo pada kenapa sih? Kok jadi sensi begini? Lo denger begini. Maksud gue ke rumah Azam duluan supaya nanti bisa sebebas-bebasnya di rumah lo. Bukan pilih kasih. Tetap aja Abang ngedolin orang lain. Apa-apaan sih lu, Juk? Percuma lu marah-marah. Lu nggak punya hak apa-apa. Dan lu bukan siapa-siapanya dia. Maaf ya, Bapak Ahmad Zakaria. Kami bertiga sudah mengganggu waktu silaturahmi Anda. Selamat menikmati hidangan yang luar biasa di rumahnya Mas Azam. Iya kagak begitu, Barong. Lu tuh bertiga adalah orang-orang yang istimewa yang ada di hati gue. Jadi, halo? Jadi nggak? Bentar. Oh gitu. Oh iya nggak apa-apa bang. Alhamdulillah, ternyata lo orangnya dewasa, Zam ya. Iya saya ngerti lah hubungan khusus abang sama Chelsea, Barong, Juki. Sedangkan saya ini apa bang? Orang baru dalam kehidupan abang.
Zam. Nanti dari rumah mereka, gue langsung ke rumah lo, Zam. Supaya gue tuh bisa lebih lama di rumah lo. Waktu gue bisa lebih bebas di rumah lo, begitu. Ya? Bercanda, Bang. Beneran, nggak apa-apa. Tapi cuman udah terlanjur masak banyak. Ya dikasihin ke tetangga aja palingnya. Astagfirullahaladzim. Kok lo begitu sih, Zam? Zam. Gini, Zam. Lagi. Kang, saya pulang aja ya. Jadi ngojek gak, Bang? Kenapa lo? Ngajakin gue berantem? Ayo. Ini hari semua orang neken gue. Termasuk lo. Ayo. Gue ladenin. Jangan sendiri-sendiri lo. Bertiga maju sekalian. Keluarin pisau lo. Hadapin gue. Apa lo? Ngajakin umum lain. Hah? Lo? Enggak, Bang. Anterin gue. Iya, Bang. Kemana? Musola. Cepet. Lu nggak ikhlas nih? Ikhlas, Bang. Ikhlas. Gratis. Ya, gratis. Ya cepetan. Iya, Bang. Pelan-pelan, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Jatuh gue. Iya, Bang. Ini kan vilanya Pak Jalal dulu, Srul. Ngapain kita dibawa ke sini? Tak paham awak, Den. Pak Jalal kok nggak turun? Tak paham awak, Den. Mungkin gula darahnya itu sedang naik. Siap-siap repot kita. Saya mau nanya, Bapak mau istirahat dulu di sini ngatur napas atau langsung ke puskesmas? Ngapain ke puskesmas? Nurunin gula darah Bapak. Lagi naik kan? Jaga sikap dan mulut lu di depan orang kaya. Pak Jalal, kami itu selalu menjaga sikap dan mulut di hadapan semua orang. Apa semua orang sanggup ngasih lu duit? Den, bukakan pintunya. Siap. Pak, sebetulnya ada acara apa Pak Jalal membawa kami kemari? Awak tak paham ini? Ini kan villa Bapak yang dulu itu kan? Hari ini Allah mendudukkan gue lagi di tempat yang semestinya. Ikut gue. Apa iya, Den? Udahlah, ikutin aja langkahnya orang kaya. Yuk. Bukan suatu kebetulan almarhum Pak Yakob bersembunyi di villa ini hingga meninggalnya. Sama sekali bukan kebetulan, karena saya kenal dengan almarhum Pak Yakob. Satu komplotan, gimana nggak kenal? Dari mantan direktur Bapak itulah saya membeli villa ini. Sebelum saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama. Pamer. Barack Obama aja yang tinggal di Amerika sampai sekarang nggak pernah bilang lama di luar negeri. Sombong, Den. Awak tak suka dengan anak muda ini. Sama. Sepulangnya dari luar negeri, saya memeriksa seluruh aset saya. Salah satunya villa ini.
Demi Allah, saya baru menyadari bahwa saya membeli villa ini dari orang yang tidak berhak. Astagfirullah. Kok bisa? Itu kan sama saja membeli barang curian. Tukang tada berapa tahun kurungan Nasrul? Wallahu alam, Din. Bertahun-tahun itu. Saya lebih takut pengadilan di akhirat nanti. Iya, iya. Betul. Betul. Gua tetap nggak suka sama dia, Srul. Baru belajar mengaji dia rupanya. Jadi semangat. Ilham, lu nggak usah repot. Dan gue nggak mau ribet. Semua aset gue yang dijual almarhum Jakob tanpa hak, termasuk villa ini, udah gue ikhlasin. Hah? Villa ini nggak ada urusan lagi sama gue. Lu udah beli dengan uang yang nggak sedikit. Silakan lu miliki dengan nyaman. Gue ikhlas. Insya Allah halal. Sebentar, Pak. Bapak tenang dulu nih, Pak. Ya, jangan emosi macam itu. Gue asik-asik aja. Lu tuh berdua yang heboh. Kalau ada villa segede ini jadi barang gratisan, siapanya nggak heboh? Bukan gratisan, tapi gue ikhlasin. Selesai. Game's over. Gue mau mulai hidup dengan harta yang baru. Subhanallah. Nggak adil. Ini bener-bener nggak adil. Untuk villa segede ini Bapak ikhlasin begitu aja. Tapi kenapa untuk uang rumah kontrakan saya masih dihitung utang? Gue juga nggak tahu. Gue demen aja ngeliat lu utang sama gue. Perdomseh. Pak Jalal, villa ini kan waktu dibeli masih berstatus curian. Ya dikelirkan dulu lah masalahnya. Ya, betul Bang. Itu sebabnya ayah saya menyuruh saya untuk mengembalikan villa ini kepada Pak Jalal sebagai pemilik aslinya. Nah, awak senang dengan anak muda macam ini, Din. Sukses dan religius. Karakter kayak gini munculnya cuma 100 tahun sekali. Maksudnya dikembalikan gimana? Ya, jual beli antara saya dan almarhum Pak Yakob batal karena villa ini adalah villa curian. Setuju itu. Setuju. Dan sebaliknya, Pak Jalal mengembalikan uang saya. Loh, ya mana bisa begitu, Dek? Pak Jalal ini kan korban korupsi, korban pencurian. Ya, masa kau mau minta ganti rugi sama si korban? Kalau menjadi orang baik, jangan tanggung-tanggung, Bung. Kembalikan barang curian yang udah dibeli tanpa harap kembali. Ya anggap aja ente lagi apes. Dalam bisnis biasa begitu kan? Ya, betul kata Bang Udin. Memang tidak boleh tanggung-tanggung jika ingin berbuat baik. Yang mana? Gue sendiri lupa. Untuk menjaga kesucian harta saya, membuang yang meragukan. Jadi saya berniat untuk mengembalikan villa ini kepada Pak Jalal tanpa imbalan apapun. Sama seperti orang menemukan dompet dan mengembalikannya kepada pemiliknya. What? Enggak. Gue nggak mau terima barang yang udah gue ikhlasin. What? Ya tak akan selesai lah masalahnya. Tah, mangga. Jadi gimana, Mang? Kalau menurut Mamang sih, ini teh seperti pertandingan bola, seri. Maksudnya? Yang baik ketemu yang baik, jadi seri.
dan tidak menyelesaikan masalah, kan? Tapi mohon maaf, ini mah pendapat Mamang pribadi. Kalau bisa mah ya dicari bagaimana baiknya. Jalan tengahnya begitu kan? Ya terus untuk mencari jalan tengahnya cemana, Mang? Ya berusaha atuh Gan, semua orang juga kapan begitu. Maaf, ini mah pendapat saya pribadi, Gan. Juragan bertanya, saya menjawab. Yang saya tanyakan tadi, bagaimana persiapan makan siangnya? Kotak amal dana peduli Loli. Kenapa jadi Loli yang dituduh sih, Bu Ustadz? Bukan nuduh, cuma nanya, kamu tahu nggak tentang kotak amal itu? Loli sama sekali nggak tahu apa-apa, Bu Ustadz. Dengar nama proyeknya aja, baru detik ini, Bu Ustadz. Pak RW nggak pernah ngomong soal ini ke lo. Oh, jadi panitianya Pak RW. Ini menurut kesaksian orang-orang di rumah Azam. Oh, bukan Loli tokoh intelektualnya. Ini pasti konspirasi jahat yang menjual penderitaan Loli. Masa kamu nggak denger? Semua orang sekampung ini nyumbang untuk kamu melalui kotak amal itu, Loli. Yang nyumbang orang sekampung? Iya. Banyak dong. Oh, kotak amal yang itu. Ya Allah. Iya. Loli baru ingat. Maklum, Loli kan masih di bawah 30-an. Jadi kamu tahu tentang kotak amal itu? Ya iyalah, Bu Ustadz. Bukan apa-apa, Lol. Kalau penyelenggara kotak amal ini ternyata ilegal, kita mau laporin polisi. Ini yang dimaksud kotak amal apa kotak suara sih? Kotak amal. Bukan. Sumpah demi Allah. Loli nggak terlibat. Amit-amit, jabang bayi. Jangan sampai keturunan Loli makan duit abu-abu begitu. Dengar kotak amal peduli Loli aja. Baru hari ini, Bu Ustadz. Kalau diklarifikasi sama Pak RW, berani? Bukan cuma berani, Pak Ustadz. Tapi Loli siap. Kapanpun Pak Ustadz butuh Loli, Loli datang. Pagi, siang, malam juga jadi. Butuh apa maksudnya? Butuh klarifikasi maksudnya. Pantesan Bu Jala mecat dia. Bikin deg-degan terus. Apa kamu bilang? Pak RW dan tim dipanggil Pak Ustadz Peri ke rumahnya sekarang menyangkut masalah kotak amal Loli. Dadang! Duduk! Duduk! Loh, kenapa Pak? Sit down! Jangan coba-coba adu domba antara pemimpin dan ulama. Loh, siapa yang adu domba Pak? Saya cuma menyampaikan pesannya Pak Ustadz. Nggak mungkin Ustadz Ferry Ceroboh itu manggil-manggil orang. Buat apa? Dalam rangka apa? Ya itu Pak, soal kotak amal Loli. Dari tadi Lola Loli. Apa maksudmu? Kalau kamu naksir Loli, saya dan pengurus RW tidak ada masalah. Itu urusan pribadimu. Jangan bawa-bawa pengurus RW dalam perselingkuhanmu. Loh, siapa yang selingkuh sama Loli Pak? Ya kamu. Siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Gak ada kapoknya lu. Istighfar, woi. Kenapa jadi begini? Ya tanya diri lo sendiri. Hati-hati, istri lo tahu, Dang. Apa?
tidak usah mangap-mangap begitu. Sudah berapa lama kamu berhubungan gelap dengan Loli? Sumpah, Pak. Demi Allah. Saya sama sekali tidak berhubungan apapun dengan Loli. Jangan sembarangan bawa-bawa nama Allah. Pergi dari sini. Ya. Urus keluargamu dan baik-baik sama istrimu. Soal Pak Ustadz gimana, Pak? Apaan sih lu? Disuruh pergi ya pergi. Biarkan Pak Ustadz dengan agamanya. Sampai tidak punya hak untuk mempertanyakan. Go away. Apa lo melotot? Nantangin berantem? Ayo. Hah? Ayo. Astagfirullahaladzim. Terus gimana nih? Pak Ustadz pasti sudah dapat laporan tentang kotak amal itu. Kita nyerahin diri aja deh. Percuma menghindar. Kalau rakyat Indonesia gampang menyerah seperti kamu, Kim, baru tahun depan ada proklamasi kemerdekaan. Ayo, kita cari tempat lain untuk berpikir. Kenapa nggak di sini aja? Karena di sini ada istri saya. Sampean mau ngobrol sama dia? Silakan. Apaan sih? Masih aja ribut soal perempuan. Udah. Ternyata apa, Pen? Ternyata yang bikin kotak amal dana peduli Loli itu Pak RW. Wedus. Memangnya kenapa kalau Pak RW yang bikin? Selama ini kan nggak jelas siapa yang bikin. Tahu-tahu kotak amalnya ada. Habis itu tahu-tahu ngilang. Dejapu. Sekarang sudah jelas. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, kenapa selama ini panitianya tersembunyi, Om? Wah, nggak benar nih. Untuk kesekian kalinya rakyat dirampok. Kita harus berontak. Idi. Mau ngapain sih? Udah deh, mending kita hidup damai saja di kebun ini, Om Jerry. Damai macam apa kalau diam-diam dirampok? Kalian mau selalu menjadi rakyat tak berdaya yang terbuai kedamaian. Biar tak berdaya, Om Jerry. Yang penting kita bisa bobo tenang. Sekarang Om Jerry duduk ya. Duduk, Om. Duduk, Om. Duduk. Sebentar lagi makanan datang. Jangan terbiasa anarkis, Kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang baik, ya nggak? Gue paling nggak bisa diam kalau melihat kejoliman itu berlaku. Lagian lu sih, Pen. Berita begitu aja disampaikan ke Om Jerry. Bikin kisruh aja. Gue nggak bohong. Nih, lihat statusnya temen gue. Oh, kamu ketahuan. Ternyata pemimpin warga kita sendiri yang bikin kotak amal. Lah, ini Facebooknya Santi. Ember. Jadi lu temenan sama bini gue, Pen? Hah? Jadi selama ini lu yang japrian sama bini gue, Pen? Itu japrian biasa, Di. Nggak ada apa-apanya. Buat apa gue tanya? Buat apa? Kalau lu mau cari teman Facebook yang lain atau sama bini lu sendiri, buat apa gue tanya? Buat apa? Ya, buat Facebook kan. Hianat lu, Pen.
Sabar, tenang, Rasim, Dik. Tenang, Dik. Jangan lari lu, Ben. Sini lo. Jangan beraninya deketin bini gua doang. Sini lo deket sama gue. Sabar, sini lo. Sini deket sama gue. Sini. Gua pangkas rambut lo sampai botak. Sabar, Dik. Kurang ajar lu, Ben. Makanya lihat-lihat kalau temenan sama istri teman sendiri. So akrab sih. Jejaring sosial sudah banyak bikin masalah. Wahai rakyat jelata. Berarti gua hapus saja temenan gua sama Santi. Siapa yang nyangka suami cemburuan? Istighfar, Dik. Istighfar, Dik. Istighfar, Dik ya. Kalau begini, siapa yang salah coba? Semua lelaki ditemenin sama bininya. Astagfirullahaladzim. Indonesia. Tante aja tuh yang nerusin ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang liburan mukanya malah cemberut gitu sih? Tanya tuh sama bapak tiri kamu. Cucu ibu mana? Ibu udah kangen. Ada di dalam, Bu, di kamar. Ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Liburannya gimana? Penuh inspirasi dan mimpi. Maksudnya? Tapi itu ibu-ibu itu cuma berhenti di impian yang lain. Dia pengen tetap jadi perempuan single. Maksudnya? Ya nggak mau punya anak. Zam, Om sama ibumu itu sebetulnya pasangan yang sehat, ya kan? Om masih tangkas, hebat. Ibumu perempuan yang energik dan bersemangat. Nah, ya. Kami ini pasangan yang spektakuler. Tapi dia berhenti di sekitar sejarahnya sendiri. Kita harus membuktikan, memanfaatkan kekuatan ini. Menurunkan keturunan yang hebat. Apanya yang betul? Anak kecil gak usah ikut campur. Saya nggak berani ngelewatin batas, Om. Takut offside. Kalau wasitnya ndak melihat, ya nggak apa-apa. Nah, terus saya ngomong sama siapa? Membicarakan masalah seperti ini. Ngomong sama yang bersangkutan dong, Om. Suruh bicara aja sendiri. Siapa?
Assalamualaikum. Ganti baju dulu. Cuci tangannya dulu, Mas. Baru pegang bayi. Maaf. Udah lama ndak pegang bayi. Jadi nggak tahu, lupa aturannya. Ayo. Di Barcelona, di Roma, sama di Madinah, yang diomongin cuman anak melulu. Mengganggu banget tuh nggak? Hei, cucu Oma, sini sayang. Cucu ganteng, cakepnya yuk. Hei. Permintaannya Om Wijoyo buat punya anak, kenapa nggak diiyain aja sih? Daripada debat terus, nanti ujung-ujungnya malah ribut. Kalau nggak hamil gimana? Ibu kan hanya cuma mengecewakan dia. Impian kakek-kakek tua itu udah setinggi langit. Ibu hanya berusaha menurunkannya dengan tidak mengiyakan keinginannya. Ma, terkabul atau enggak, itu urusan Allah. Tugas Mama adalah bagaimana membuat suami senang dan ridho. Astagfirullahaladzim, ngapain Mas? Jongkok. Mas pengen punya anak dari Widya. Yoi. Widya bersedia. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Ini janji yang paling indah yang pernah masuk ke kupingku. Kalau Mama hamil gimana? Dunia makin ramai, Ma. Apa janji terindah kamu buat aku? Semua janji yang aku tepati itu indah. Kamu mau ngambil resiko? Menjanjikan sesuatu yang mustahil kamu tepatin. Buat senengin aku aja. Kau mau aku kasih kado kosong? Sayang sekali. Padahal aku senang loh terima apapun dari suami aku. Walaupun cuma sekedar pita kado. Segeralah menikah, Kal. Kenapa harus ngebahas masalah itu sih? Tante kan tahu gimana perasaan Kalila. Kamu mau terus terpenjara oleh perasaan itu? Lupakan Azam. Tante jangan salah sangka. Kalila udah nggak menginginkan Azam. Kamu masih cinta? Terus masalahnya di mana? Kamu kayaknya susah banget lepas dari Azam.
kesan tentang azam yang tertanam di sini. Terlanjur jadi racun. Yang kekuatannya lebih dari perasaan cinta. Azam udah jadi bagian dari karakter Kalila. Seolah semuanya sudah terbentuk sejak dari dalam kandungan. Perbanyak istighfar, Kal. Perbanyak istighfar. Tapi lu udah ngomong kan gue nyuruh Pak RW datang ke rumah gua? Sudah, Pak Ustadz. Terus dia bilang nggak mau datang? Bukan begitu, Pak Ustadz. Pak RW sama teman-temannya malah nyerang saya. Sampai saya lupa semuanya. Kira-kira mereka pada kabur kemana, Dang? Nggak tahu, Pak Ustadz. Sengaja kabur tuh orang. Terus, sekarang kita mau kemana, Pak Ustadz? Nggak tahu deh. Pokoknya kita cari. Begitu ketemu, kita sidang di tempat. Siap, Pak Ustadz. Air apaan tuh, Om? Air buat minum, Pak Ustadz. Emang sumur Om kering? Enggak sih, cuma airnya bau banget, Pak Ustadz. Takutnya beracun. Nah, hal-hal kayak gini yang seharusnya segera dilaporin ke RT dan ke RW. Takutnya berbahaya. Sekalian, cariin Pak RW. Kalau ketemu, sampein salam panas dari Ustadz Peri. Iya, Pak Ustadz. Salam panas? Apaan sih maksudnya? Air pompa di rumah saya juga bau, Pak Ustadz. Oh ya? Air di rumah gue juga agak bau. Barang yang udah gue ikhlasin nggak boleh dikembalikan. Alah, Mak. Itu adalah hak Bapak yang dikembalikan oleh penemunya. Jadi, De Ilham ini kita anggap sebagai penemu barang Bapak yang hilang. Ngertiin gitu aja susah amat sih. Din, gue itu hidup pakai prinsip luhur. Bukan asal hidup. Tapi Bapak juga tolong hargai niat baik saya. Saya tidak mau menyimpan barang curian. Astagfirullahaladzim. Kalau ada perang gara-gara niat baik, ya begini nih. Ya mungkin seperti peperangan para sahabat Rasulullah dulu, Din. Antara pembela Siti Aisyah dan pendukung Sayyidina Ali. Keduanya itu berperang karena membela Quran. Oh ya? Gimana ceritanya bisa begitu? Nah, jadi, waktu itu. Cukup, Dan. Hati saya sudah luka terlalu dalam setiap kali ingat peperangan itu. Pasukan muslimin pecah menjadi dua saling berhadapan. Hati saya sedih sekali, Gan. Ciut nyali saya. Ente nyetop perdebatan cuma buat ngomong itu? Perdomsek. Memangnya Mamang punya pendapat apa? Tak sopan mondar-mandir macam Raja Catur seperti itu. Duduklah dulu dengan tenang. Hampuragan, mohon maaf. Jadi kalau menurut pendapat Mamang, ini villa teh kudu disewakan. Nah, hasil sewaannya kita sumbangkan kepada panti asuhan atau masjid. Gitu tak? Apanya maksud Mamang? Mamang bisa menjamin nggak kalau penyewa villa itu adalah suami istri yang sah? Bagaimana nanti kalau hanya untuk berbuat kemaksiatan? Uang hasil maksiat nggak laku dalam amal soleh apapun. Yang bener dong kalau ngasih usulan. Tapi kan bisa kita bikin panti asuhan kan? Sudah terlalu banyak panti asuhan sekarang, Mang. Mungkin bisa untuk membantu yang sudah ada. Atau kita bikin masjid kan? Jadi ada masjid di puncak bukit. Pasti banyak yang berkunjung datang ke sini kan? Nanti Mamang yang azan. Hayya 'alas shalah. Gitu ta? Masjid bukan tempat wisata. Walaupun boleh dikunjungi setiap muslim.
Lagian, kasihan orang-orang tua kalau harus naik bukit buat sholat di sini. Bisa gagal jantung di tanjakan. Tahu nggak? Ya sudah, kalau gitu kita bikin saja sekolah Al-Quran. Jadi kalau ada yang meninggal, dia meninggal sedang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ide bagus. Ya, sepakat. Padahal saya mah usul asal-asalan. Sekolah Al-Quran deh. Terserah yang punya tempat lah. Gua udah lupain soal impian jadi pengelola keamanan karaoke.